Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami siang hari ini bisa ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah Al-Mukarram Akhina Al-Ustadz Haji Muhbidul Syukur SAG. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak dosen Prodi Bahasa Arab. Yang terhormat Bapak Guru Pamung Prodi Bahasa Arab PPG tahap ketiga yang saya hormati. Alhamdulillah kami di sini bisa ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Nurul Huda, Kecamatan Kelampes, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Alhamdulillah Pak, gimana? Kaifa haluk? Kaifa? Alhamdulillah, bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Ini di sini begini Pak. Tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Bapak, untuk mengangkat masalah tentang ini rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja kepada pertanyaan kami Pak ya. Apa yang sebenarnya semestinya seperti apa kira-kira motivasi itu Pak? Motivasi itu apa Pak? Sekiranya. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan pada Akhinal Karim Al-Ustadz Muhammad Rawi Ali, guru kami di SMP Nurul Huda, guru mapel pelajaran bahasa Arab PAI sekaligus PAI. Ya, berbicara tentang motivasi. Motivasi itu adalah dorongan semangat untuk mencapai suatu tujuan. Itu motivasi. Motivasi itu ada dua, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Dari dalam ataupun dari luar. Kaitannya dengan siswa, ada motivasi itu dari di dalam jiwa diri siswa itu sendiri, ada juga dari luar siswa untuk bagaimana siswa bisa termotivasi. Baik Pak, jadi motivasi internal dan motivasi eksternal ya Pak. Kira-kira motivasi yang sifatnya internal atau eksternal itu seperti apa Pak? Jadi untuk bagaimana siswa itu semangat minatnya di dalam pembelajaran terutama dalam bidang Al-Lughatul Arabiyyah Pak. Motivasi internal itu motivasi yang datangnya dari diri siswa itu sendiri. Artinya siswa tanpa disuruh, tanpa didorong oleh yang lain, oleh siapapun, dengan sendirinya semangat belajar berbahasa Arab. Karena mungkin sudah tahu manfaat faidah bahasa Arab itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya termotivasi, terdorong untuk belajar bahasa Arab itu. Iya, iya. Baik itu di sekolah sendiri maupun di rumah. Baik itu ada tugas maupun tidak ada tugas, itu sudah dengan sendirinya belajar. Dan dengan siswa seperti itu, guru tidak kesulitan untuk membimbingnya. Nah, motivasi eksternal itu datang dari luar, dari luar siswa itu. Tentu mungkin dari gurunya memotivasi siswa yang tidak termotivasi itu, atau dari orang tuanya yang memotivasi siswa, atau lingkungan sendiri yang membentuk siswa itu termotivasi untuk belajar, tertarik terhadap pelajaran tertentu, termasuk pelajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, ini penting untuk adanya motivasi baik internal maupun eksternal itu. Baik Pak.
Dari dua faktor itu, internal maupun eksternal, kira-kira yang paling faktor utama daripada lemahnya motivasi siswa itu seperti apa, Pak? Kira? Berbicara tentang lemahnya semangat siswa. Iya. Semangat siswa. Ada beberapa hal yang mempengaruhi semangatnya siswa itu. Yang pertama dari dirinya sendiri dulu. Tidak termotivasi, tidak mempunyai keinginan untuk belajar, terutama bahasa Arab. Mungkin cara berpikirnya itu masih kurang. Kemana arah tujuannya belajar bahasa Arab ini gitu. Sehingga tidak termotivasi, tidak tahu manfaatnya, bagaimana tentang pentingnya bahasa Arab itu. Yang kedua, faktor lingkungan yang membuat siswa kadang tidak termotivasi dari lingkungan diantaranya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga itu yang banyak, biasanya yang fakta yang terjadi itu dari keluarga yang broken home dan semacamnya. Rata-rata siswa orang tuanya merantau. Bapak ibunya ada di Jakarta, ada di Malaysia, hanya ada di rumah bersama neneknya. Nah, neneknya itu tidak bisa memotivasi anak tersebut. Malah neneknya itu dibohongin kadang, dikala-kalin itu. Neneknya itu, namanya nenek sudah tua itu, dibohongi kadang oleh anak-anak itu. Tapi kalau siswa itu termotivasi dari internal tanpa pengawasan dari orang tua, hanya dengan ibu, dengan nenek, tetap jalan itu. Kemudian juga dari lingkungan sekolah, ini penting juga mendorong ketertarikan siswa untuk belajar di beberapa mapel termasuk bahasa Arab yang mungkin mereka menganggap asing bahasa Arab ini, tidak seperti lainnya gitu. Sehingga pentingnya di sini motivasi dari sekolah juga sangat diperlukan dan penting bagi siswa itu sendiri. Kemudian solusinya bagaimana, Pak? Kira-kira untuk bagaimana siswa itu atau harapan Bapak, kira-kira harapan Bapak ya, harapan Bapak untuk siswa supaya mempunyai motivasi belajar ataupun untuk guru, harapan Bapak gimana? Sebagai Bapak kepala sekolah, harapan Bapak untuk siswa ataupun untuk guru supaya mempunyai motivasi belajar dan mengajar tentunya. Saya selaku kepala sekolah menginginkan dan berharap semua stakeholder yang ada di lembaga, di Nurul Huda, sekolah, maupun yang terkait dengan siswa, yaitu orang tua, dan termasuk lingkungan teman, itu juga perlu bagaimana semua bisa mendukung program-program yang telah diprogramkan oleh sekolah. Sebaik apapun program atau cara yang diinginkan oleh sekolah, tanpa ada dukungan dari semua pihak akan kesulitan untuk tercapai. Di antaranya juga guru bagaimana bisa mengelola kelas dengan baik, dengan model-model pembelajarannya yang menyenangkan. Sehingga siswa itu merasa senang dengan kehadiran guru tersebut di kelas itu. Bahkan ketika guru tidak ada, siswa itu merasa kehilangan itu. Pas guru tidak masuk karena berhalangan, guru tidak masuk karena sakit, merasa menyesal hari ini tidak ada guru tersebut karena sangat disenangi oleh siswa.
Tidak seperti ada sebagian guru seumpamanya menakutkan atau tidak menyenangkan. Ketika guru itu udah ada, siswanya bilang alhamdulillah. Nah, itu yang tidak saya inginkan itu. Jadi siswa termotivasi baik internal maupun eksternal, guru juga termotivasi untuk memberi pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat siswa dengan model-model pembelajarannya. Wali murid juga harus mendukung terhadap program-program yang ada di sekolah ini. Semua stakeholder dan apa yang terkait dengan lembaga, proses pembelajaran, juga komite, juga terlibat di dalamnya, maka itu penting keterlibatannya semua pihak dalam mewujudkan apa yang kita inginkan sehingga tercapai tujuan-tujuan visi dan misi sekolah itu tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sekolah Al-Ustadz Haji Muhyiddin Syukur yang telah menerima kami untuk mewajari beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Barangkali ini yang bisa saya laksanakan. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak pengampu Prodi Bahasa Arab yang telah memberikan tugas kepada kami. Mudah-mudahan dapat diterima dan sebagai syarat kelulusan kami dalam PBG dalam jabatan ini tahap ketiga. Mudah-mudahan semua diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Semoga sukses, lulus, barokah. Amin, amin, amin. Dan menjadi guru yang profesional. Bukan hanya sekedar guru yang passional. Passional itu bahasa Inggrisnya Madura, Pak. Jadi kalau guru profesional otomatis passionalnya ikut itu. jadi barangkali teman-teman ini barangkali tidak paham itu apa PC itu. PC itu fulus ya, akhi, ya ikhwan. Jadi kata beliau itu bukan hanya menjadi fulusional, tapi benar-benar profesional gitu. Nah, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas pelayanannya yang baik. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Wassalam. Halas ya halas. Ya sudah begitu saja. Coba,